Halo semuanya. Selamat datang di Painting Zahida, tempat di mana seni bertemu dengan keindahan kain tradisional. Di video kali ini, kita akan belajar bersama bagaimana cara melukis motif bunga di atas kebaya, menjadikannya lebih unik, elegan, dan penuh karakter. Siapkan kebaya dan warna-warna favorit kalian, lalu mari kita mulai berkreasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial menarik lainnya. Sebelum kita mulai melukis, pastikan semua alat dan bahan sudah siap. Untuk membuat pola sebelum mulai melukis, jangan lupa gunakan pensil kaca agar garis sketsa terlihat jelas dan mudah diikuti saat pewarnaan. Sekarang kita masuk ke tahap memola, yaitu proses menggambar sketsa awal sebelum melukis dengan cat. Tahap ini sangat penting karena menjadi panduan utama agar hasil lukisan terlihat rapi, proporsional, dan harmonis dengan bentuk kebaya. Langkah pertama dalam memola adalah menentukan motif utama yang akan menjadi pusat perhatian pada kebaya. Dalam desain kali ini, motif bunga dipilih sebagai elemen utama karena memberikan kesan anggun dan elegan. Pola bunga ini akan dibuat memanjang di bagian tengah kebaya sebagai titik fokus utama desain. Dengan cara ini, motif utama akan menarik perhatian tanpa membuat tampilan kebaya terlalu ramai atau berat. Mulailah dengan menentukan titik pusat desain, biasanya di bagian tengah kebaya atau sedikit ke sisi yang lebih terlihat saat dikenakan. Buat garis panduan tipis untuk memastikan motif bunga tetap lurus dan tidak miring. Setelah itu, gambarlah bunga utama dengan kelopak yang cukup besar agar desain terlihat jelas dan kuat. Pastikan setiap kelopak memiliki bentuk yang halus dan tidak terlalu kaku, sehingga memberikan kesan alami dan mengalir. Setiap kelopak juga bisa diberikan detail tambahan berupa garis-garis tipis di dalamnya agar lebih realistis dan memberikan efek tekstur saat pewarnaan nanti. Setelah pola bunga utama selesai dibuat, langkah berikutnya adalah menambahkan pola yang menyamping di bagian bawah kebaya. Pola ini bertujuan untuk memberikan kesinambungan antara motif utama dengan bagian bawah kebaya, sehingga desain tampak lebih menyatu dan tidak terkesan terpotong. Untuk membuat pola ini, gambarlah beberapa cabang bunga yang menjulur secara alami ke samping. Pastikan setiap cabang memiliki bentuk yang luas dan tidak terlalu simetris agar terlihat lebih alami. Tambahkan pula beberapa daun yang mengarah ke berbagai sisi untuk memberikan kesan lebih hidup. Daun-daun ini bisa dibuat dalam berbagai ukuran dan bentuk agar terlihat lebih dinamis. Selain itu, bunga-bunga kecil juga dapat ditempatkan di sekitar cabang sebagai elemen pendukung yang memperindah desain secara keseluruhan. Jangan lupa untuk memastikan bahwa cabang dan daun yang digambar tetap mengikuti alur motif utama, sehingga tidak terlihat terpisah atau berdiri sendiri. Setelah bagian bawah kebaya selesai, langkah selanjutnya adalah menambahkan pola kupu-kupu yang cantik sebagai aksen tambahan. Kupu-kupu bisa ditempatkan di berbagai area, baik di sekitar motif bunga utama, di bagian bawah kebaya, atau di sudut-sudut yang masih kosong. Setelah pola kupu-kupu selesai, bagian terakhir yang harus dipola adalah lengan kebaya. Lengan seringkali menjadi bagian yang sangat terlihat saat kebaya dikenakan, sehingga memberikan motif pada bagian ini akan membuat desain lebih menyatu dan harmonis. Mulailah dengan menggambar motif bunga kecil di bagian bawah lengan. Pilih motif yang lebih ringan dibandingkan motif utama agar tetap nyaman saat dikenakan dan tidak membuat bagian lengan terasa terlalu penuh. Tambahkan beberapa daun kecil yang mengikuti bentuk lengan untuk memberikan efek alami dan lebih lembut. Pastikan bahwa motif yang dibuat tidak terlalu ramai agar tetap seimbang dengan bagian kebaya lainnya. Selain bunga dan daun, kita juga bisa menambahkan beberapa garis tipis atau cabang kecil yang mengikuti bentuk lengan untuk memberikan aksen yang lebih elegan. Jika ingin variasi tambahan, tambahkan juga beberapa kupu-kupu kecil di area ini agar desain terlihat lebih hidup. Namun, pastikan jumlahnya tidak terlalu banyak agar tidak mendominasi motif utama di bagian badan kebaya. Pastikan kedua lengan memiliki pola yang seimbang, meskipun tidak harus sepenuhnya simetris. Salah satu keunikan motif buatan tangan adalah kesan alami yang tidak terlalu kaku atau mekanis. Oleh karena itu, pola di kedua lengan bisa memiliki sedikit perbedaan tetapi tetap dalam satu tema desain yang sama. Setelah semua pola selesai dibuat, periksa kembali apakah semuanya sudah sesuai dengan yang diinginkan. Pastikan setiap elemen memiliki keseimbangan yang baik dan tidak ada bagian yang terlalu padat atau terlalu kosong. Jika ada garis yang terlalu tebal atau kurang rapi, kita bisa merapikannya dengan kain lembab sebelum mulai melukis dengan cat. Pastikan juga bahwa semua motif sudah sesuai dengan komposisi keseluruhan kebaya agar hasil akhirnya terlihat harmonis dan profesional. Langkah memola ini merupakan tahap yang sangat penting karena menentukan bagaimana hasil akhir lukisan pada kebaya. Dengan pola yang baik, proses pewarnaan nantinya akan lebih mudah dan hasilnya akan terlihat lebih rapi. Setelah tahap memola selesai, kita siap untuk masuk ke proses pewarnaan, di mana motif bunga, daun,
dan kupu-kupu yang telah kita buat akan diberi warna untuk menghidupkan desain. Pewarnaan adalah tahap yang paling menarik karena akan menentukan keindahan akhir dari kebaya ini. Kini kebaya telah memiliki sketsa yang lengkap, dan setiap elemen sudah ditempatkan sesuai dengan desain yang direncanakan. Selanjutnya, kita akan mulai memberikan warna pada motif ini dengan teknik pewarnaan yang tepat agar hasilnya terlihat lebih hidup dan tahan lama. Mari lanjut ke langkah berikutnya dan mulai memberikan sentuhan warna pada kebaya yang telah kita pola. Setelah tahap memola selesai dengan sempurna, kini kita masuk ke bagian yang paling menarik dalam melukis di atas kebaya, yaitu proses pewarnaan. Langkah pertama adalah menentukan warna utama yang akan digunakan. Dalam desain kali ini, kita menggunakan warna hijau untuk daun dan warna coklat untuk bunga. Kedua warna ini dipilih karena memberikan tampilan yang elegan, natural, dan tetap klasik, sesuai dengan motif bunga dan elemen alam yang telah kita pola sebelumnya. Selain itu, pemilihan warna ini juga mempertimbangkan agar motif tetap terlihat jelas di atas kebaya yang berwarna putih. Sebelum mengaplikasikan warna langsung ke kain kebaya, sebaiknya uji coba terlebih dahulu pada selembar kain lain yang memiliki tekstur serupa. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana warna menyerap ke dalam kain dan memastikan intensitas warnanya sudah sesuai dengan yang diinginkan. Jika warna terlalu pekat, kita bisa menambahkan sedikit air untuk mengencarkan cat, sedangkan jika terlalu transparan, aplikasikan cat dengan lebih banyak lapisan secara perlahan. Mulailah dengan mewarnai bagian daun terlebih dahulu. Gunakan kuas dengan ukuran sedang agar lebih mudah mengontrol arah sapuan warna. Untuk mendapatkan hasil yang lebih alami dan hidup, aplikasikan warna hijau dengan teknik gradasi. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara mengaplikasikan warna hijau lebih terang di bagian tengah daun, kemudian secara perlahan menambahkan warna hijau yang lebih tua di bagian pinggirnya. Teknik ini akan memberikan efek dimensi sehingga daun tidak terlihat datar, tetapi memiliki kedalaman dan tekstur yang lebih nyata. Selain itu, jangan lupa untuk memberikan serat pada daun agar lebih terlihat seperti daun asli. Serat ini bisa dibuat dengan menggunakan kuas kecil atau ujung kuas yang sedikit dicelupkan ke dalam warna hijau yang lebih tua, lalu ditarik perlahan mengikuti arah pertumbuhan daun. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar serat terlihat alami dan tidak terlalu berlebihan. Jika terlalu tebal, kita bisa menggunakan sedikit air untuk memudarkan bagian yang terlalu mencolok. Karena kebaya ini berwarna putih, kita tidak perlu memberikan blok warna penuh yang terlalu tebal pada motifnya. Sebaliknya, gunakan teknik sapuan tipis dengan kuas yang agak kering agar warna tetap terlihat natural dan menyatu dengan kain kebaya. Teknik ini juga akan memberikan efek lebih ringan dan elegan pada motif tanpa membuatnya tampak terlalu berat atau berlebihan. Setelah daun selesai diwarnai, lanjutkan ke bagian bunga. Gunakan warna coklat sebagai warna utama dan aplikasikan dengan hati-hati agar setiap kelopak tetap terlihat rapi dan indah. Sama seperti pada daun, gunakan teknik gradasi untuk menciptakan efek lebih alami. Bagian tengah kelopak bunga bisa dibuat sedikit lebih terang, sedangkan bagian tepinya bisa diberikan warna coklat yang lebih tua untuk menciptakan bayangan yang halus. Untuk membuat bunga terlihat lebih hidup, tambahkan serat pada kelopak dengan sapuan kuas yang halus mengikuti arah pertumbuhan bunga. Serat ini akan memberikan efek tekstur yang lebih menarik dan membuat motif bunga tampak lebih realistis. Jika ingin menambahkan lebih banyak dimensi, kita juga bisa memberikan sedikit warna yang lebih gelap di bagian dasar kelopak untuk menciptakan efek bayangan yang lebih dalam. Pewarnaan adalah tahap yang akan menghidupkan motif yang telah kita buat sebelumnya, menjadikannya lebih berwarna, lebih nyata, dan lebih artistik. Dalam tahap ini, ketelitian dan pemilihan warna yang tepat sangat diperlukan agar hasil akhirnya bisa terlihat harmonis dan sesuai dengan konsep desain yang telah dirancang sebelumnya. Sebelum memulai pewarnaan, pastikan semua alat dan bahan sudah disiapkan dengan baik. Kita membutuhkan cat tekstil berkualitas tinggi yang tidak mudah luntur, kuas dengan berbagai ukuran untuk berbagai detail, palet cat untuk mencampur warna, serta kain alas atau plastik sebagai pelindung agar cat tidak mengenai bagian kebaya yang tidak diwarnai. Selain itu, siapkan juga sedikit air bersih untuk mencairkan cat jika diperlukan dan tisu atau kain lap untuk menyerap kelebihan cat atau memperbaiki kesalahan kecil selama proses pewarnaan berlangsung. Periksa setiap detail dari desain dan pastikan tidak ada warna yang bocor atau terlalu tebal. Jika ada bagian yang masih kurang rapi, gunakan sedikit air dan kuas kecil untuk memperbaikinya dengan lembut. Selain itu, pastikan warna sudah benar-benar kering sebelum kebaya digunakan atau disetrika. Untuk menjaga agar warna tetap awet dan tidak mudah luntur, biarkan kebaya mengering secara alami di tempat yang teduh. Hindari mengeringkan kebaya di bawah sinar matahari langsung, karena bisa membuat warna memudar lebih cepat. Setelah kering, kebaya bisa disetrika dari bagian dalam dengan suhu rendah agar cat tidak rusak.
Setelah bunga selesai diwarnai, langkah selanjutnya adalah menambahkan ranting yang menjalar-jalar di antara motif bunga dan daun. Gunakan warna hijau yang sama dengan daun agar desain tetap menyatu dan harmonis. Untuk membuat ranting, gunakan kuas tipis dan aplikasikan warna dengan gerakan yang luas agar hasilnya terlihat alami. Ranting sebaiknya tidak dibuat terlalu lurus atau terlalu kaku, tetapi mengikuti alur bunga dan daun yang telah diwarnai sebelumnya. Tambahkan pula beberapa titik kecil di tengah bunga untuk mempercantik motif. Titik-titik ini bisa dibuat menggunakan warna yang lebih gelap atau bahkan warna yang sedikit lebih terang agar terlihat kontras. Jika ingin memberikan efek lebih mewah, kita bisa menggunakan sedikit warna kuning atau emas untuk menambahkan sentuhan kilau pada bagian tengah bunga. Setelah semua elemen utama selesai diwarnai, lanjutkan ke pewarnaan kupu-kupu. Karena kupu-kupu adalah elemen yang memperindah desain, pemilihan warna yang sesuai sangatlah penting. Kupu-kupu bisa dibuat dengan warna yang lebih cerah agar terlihat lebih kontras dibandingkan motif bunga dan daun, atau tetap menggunakan warna-warna senada untuk menciptakan kesan lebih harmonis. Mulailah dengan mewarnai bagian sayap kupu-kupu secara tipis agar warnanya tidak terlalu tebal atau terlalu pekat. Gunakan kuas kecil untuk mengontrol warna dengan lebih baik, terutama pada bagian detail seperti tepi sayap dan pola di dalamnya. Jika ingin memberikan efek lebih menarik, gunakan teknik gradasi dengan warna lebih terang di bagian tengah sayap dan warna yang lebih tua di tepinya. Setelah warna dasar selesai, tambahkan detail seperti garis-garis halus atau titik-titik kecil di dalam sayap untuk memberikan tekstur pada kupu-kupu. Gunakan kuas halus atau ujung kuas yang lebih kecil agar detail tetap terlihat rapi. Beberapa kupu-kupu bisa dibuat dengan warna yang lebih transparan untuk menciptakan efek seolah-olah sayapnya ringan dan tembus cahaya. Kini kebaya siap untuk digunakan dalam berbagai kesempatan, baik untuk acara formal maupun kasual. Kebaya dengan lukisan tangan memberikan kesan yang berbeda dan lebih personal dibandingkan kebaya biasa. Dengan selesainya proses pewarnaan, kebaya kini telah berubah menjadi karya seni yang unik dan elegan. Setiap goresan warna dan detail motif mencerminkan kreativitas serta ketelatenan dalam berkarya. Melukis di atas kebaya bukan hanya sekadar menghias kain, tetapi juga bentuk ekspresi seni yang penuh makna. Semoga tutorial ini memberikan inspirasi dan bermanfaat bagi kalian yang ingin mencoba melukis di kain. Jangan takut untuk bereksperimen dan terus berlatih agar hasilnya semakin sempurna. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini bersama Painting Zahida. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.